Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran kemarin mengenai time series analysis tentang forecasting. Yang awal kita membahas mengenai persoalan trend analysis, kemudian kurva estimation ya maksudnya. Kemudian pada kesempatan ini kita akan bahas mengenai persoalan seasonal index. Seasonal index kita sudah sekelintas membahas kemarin mengenai beberapa komponen data time series. Ada dua hal yang kita bisa pilih, yaitu bahwa data time series ini memiliki pola yang sifatnya statistik dan pola acak atau random. Pola yang sifatnya statistik itu membentuk profil tertentu yang bisa jadi kita bisa perkirakan ada kemungkinan tren di sana, apakah data berkembang naik, berkembang turun. Kemudian ada pola musim, ada pergerakan naik turun yang ajak dalam kurun waktu tertentu dan tetap. Dan juga ada pola yang sifatnya siklus yang bergerak seperti halnya pola seasonal, pola musim, tetapi dalam periode yang lebih panjang, biasanya tahunan. Kita lihat pola tren, misalkan contohnya kita kemarin, sama juga ada pergerakan naik di sini. Kemudian kita juga contohkan pola musim, ada pergerakan data yang naik, turun dalam periode waktu yang relatif sama pada periode tertentu. Misalkan mungkin di sini pada bulan Agustus, bulan ke-8 ada masa puncak, di sini juga ada masa puncak, sama di sini juga sama ada memang datanya berbeda antara Agustus 1 dengan Agustus kedua, tapi ada fenomena yang sama bahwa top dari pergerakan data itu pada rentang bulan yang sama, dan kita akan membahas persoalan mengenai seasonal ini. Nah, kalau sifatnya siklus itu bergeraknya naik turun dalam periode waktu yang lebih dari 1 tahun. Nah, kalau komponen yang sifatnya acak, random, itu pergerakannya tidak bisa kita prediksi dengan jelas. Nah, kita akan lihat lebih lanjut mengenai pola musim, seasonal index. Saya contohkan, ini penelitian beberapa tahun yang lalu dari kami untuk mendeteksi pola inflasi di Jateng, di nasional dan Tegal. Kita memahami bahwa inflasi itu ada kecenderungan pergerakan pada bulan-bulan tertentu itu inflasinya tinggi. Ternyata itu juga terbukti, misalkan Jateng warna biru, Tegal warna merah, dan nasional warna hijau muda. Ada pergerakan yang sama misalkan di bulan 7, bulan Juli. Nah, ini juga ada bulan Juli paling tinggi dalam selama 1 tahun 2011. Itu bulan Juli tertinggi, 2012 juga bulan Juli, 2013 juga bulan Juli, seterusnya. Dan inflasi terendah kira-kira di bulan apa ini? Mungkin bulan April gitu ya. Ada fenomenanya juga April Maret, ini juga April Maret, ini juga April, ini ada Februari dan juga April juga. Ini juga bulan April pada tahun 2016, sehingga kita bisa mendeteksi pola pergerakan yang cenderung memiliki arah yang sama antara Jawa Tengah, Tegal maupun nasional. Setelah kita membuat indeksnya, kita bisa mengetahui bahwa pergerakannya seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu apa maksud dari angka-angka ini? Angka-angka ini menunjukkan pola inflasi dalam seri bulanan. Misalkan ini kalau kita jumlah nilainya adalah 0, semuanya adalah 0. Kita jumlah 0 baik itu Jawa Tengah, Tegal maupun nasional. Pada bulan Juli, seperti hanya prediksi di sini, itu ada pergerakan inflasi yang akan lebih tinggi dari rata-rata pada 1 tahun sebesar 0,8% untuk inflasi. Untuk bulan
September. Nah, kira-kira di sini berapa ini? Mungkin ada terjadi deflasi antara 4% sampai 5% atau 6% misalkan. Nah, ini pola ini cenderung sama pada periode penelitian 2011-2016. Kita contohkan juga yang lain adalah pola pergerakan sama di Kota Tegal untuk inflasi setiap kelompok komoditas. Kemudian juga ada penelitian yang lain tahun 2019 kami melakukan penelitian untuk mendeteksi inflasi di Banyumas, Purwokerto, dan Cilacap. Ada pergerakan bahwa harga beras itu memang cenderung ada kecenderungan naik, kecenderungan turun. Ya. Dalam 1 tahun itu ada periode inflasi yang tinggi setiap di bulan Januari dan deflasi terendah itu pada bulan April. Nah, apa gunanya mendeteksi pola musiman seperti ini? Ini tidak hanya sekedar untuk pengambilan kebijakan sektor publik, untuk private sektor, itu juga berguna untuk mendeteksi pola-pola pergerakan yang sama. Misalkan pola penjualan kapan akan cenderung naik. Biasanya kalau tekstil, kain mungkin akan naik pada bulan-bulan Juni, Juli gitu ya, atau menjelang pada waktu Ramadan ataupun menjelang Idul Fitri gitu, itu akan terjadi kenaikan. Nah, itu terkait dengan pola inflasi. Jadi dengan kita mendeteksi pola inflasi, ini semacam membentuk model early warning system gitu ya. Suatu model yang bisa melihat, oh ada nanti kira-kira kita akan masuk di bulan Februari bagaimana kecenderungan secara umum. Nanti masuk bulan Oktober kecenderungan umum seperti apa. Jadi kita bisa menyiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi, misalkan pada kasus ini kalau terjadi lonjakan inflasi di bulan Januari apa harus disediakan. Nah, ini penting untuk tim pemantau inflasi daerah misalkan untuk sektor publik. Nah, kita akan latihan sekarang tentang latihan membuat pola musim dan juga kita akan menghitung trennya. Sekaligus kita akan memadukan antara curve estimation sama seasonal index untuk data ini, yaitu produksi susu sapi Kabupaten Boyolali. Ini datanya sudah lama, memang saya pernah menggunakan ini untuk membuat penelitian yang sudah lama gitu ya, waktu skripsi dulu tahun 97 kami memiliki data produksi sejak 91 sampai 97. Ini data kita ambil dari waktu itu BPS dan cross-check GKSI, Gabungan Koperasi Susu Indonesia. Pada waktu itu masih ada di Boyolali dan sekarang sudah kolaps, sudah tidak ada lagi. Nah, silakan Anda, Bapak Ibu, untuk membuka data ini di Excel yang sudah saya sampaikan di Google Classroom. Saya buka Excel, sudah saya persiapkan Excelnya. Nah, ini data produksi susu sapi Kabupaten Boyolali yang tadi. Nah, struktur datanya seperti ini, cuma kita kan tidak terlalu jelas ini. Apakah ini membentuk pola tertentu, pola produksi tertentu. Maka lebih mudahnya kita memformat ulang data ini ya, tabel ini menjadi lebih mudah kita baca. Oke, saya copy di sini misalkan. Tahun 1991 1992, ini bulan 1, 2, 3, 4, 5. Kita akan memiliki data sekitar 81 kalau tidak salah.
Ya, benar. Kemudian biar mudah kita pakai ini aja. Januari, Februari, Maret, Juni, nah ini mulai Januari lagi. Copy ke sini. Kelipatan 12 sambil kita cek. Nah, ini data selesai 1992, 1993, 1994, 1995, 1996. Kita menggunakan angka ini nanti untuk menghitung forecast-nya sebagai T. Ini produksi. Oke. Sampai sini. Ada data yang miss di sini 235. Oh, ini nggak kepake nih. 235 tadi ke copy. Oke, kita sudah membuat struktur datanya. Kita akan lihat bagaimana pola pergerakannya. Nah, kita bisa menduga secara intuisi nantinya apakah ini memiliki pola yang ajak untuk bulan-bulan tertentu. Oke, kita lihat sepintas di sini ada pola dalam 1 tahun, kira-kira bulan ke-7 produksinya tinggi. Ini mungkin bulan 7 tambah 12 19. Ini mungkin juga tertinggi di sini. Ada pola pergerakan yang relatif seperti itu. Ada puncak di sini 1 2 3 4 5 6 seterusnya. Nah, memang secara umum data-data di sektor pertanian kan mengalami fenomena musim seperti ini. Ada produksi di bulan tertentu yang tinggi, seperti halnya dari studi lapangan, produksi sapi itu akan cenderung tinggi di bulan-bulan sekitar bulan Juli. Ini bulan Juli, ini bulan Agustus juga masih tinggi. Bulan Juli atau Agustus ini juga tinggi. Paling tinggi juga ini bulan Juli Agustus, ini di bulan Juli lagi, ini di bulan Juli lagi. Jadi bulan Juli merupakan produksi susu paling tinggi. Sementara produksi yang paling rendah kita bisa mendeteksi di sini kira-kira di bulan Februari paling rendah, juga Februari paling rendah juga ini Februari paling rendah. Ada pola pergerakan yang memang seperti itu. Setelah produksi rendah akan naik lagi, mencapai puncak di bulan Juli, kemudian berangsur-angsur turun produksinya, kemudian naik lagi setelah bulan Februari, naik lagi, kemudian bulan Maret seterusnya. Nah, tugas kita adalah mendeteksi pola dari produksi di sini. Nah, untuk tools yang kita pakai adalah kita menggunakan statistika. Statistika ini sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan SPSS.
Tetapi ada banyak kemudahan yang ditawarkan dalam program ini, diantaranya adalah mendeteksi persoalan yang sifatnya time series untuk melakukan prediksi dengan menggunakan ARIMA, Bokjenggen, nanti kita akan pelajari lebih lanjut, termasuk juga mendeteksi pola musim. Ini sangat mudah untuk dioperasionalkan. Nah, dalam statistika ini hanya tersedia menu variabelnya itu hanya standarnya hanya 10, tapi kita bisa menambahkan, termasuk juga sampelnya hanya 10. Sampel kita tadi 81, kita tambahkan saja di sini add case 81 10 menjadi plus 71. Oke. Kemudian kita masuk ke ini formatnya dibikin standar saja tanpa koma. Oke. Untuk mengantisipasi jika nanti ada kesalahan dalam memprediksi di SPSS. Kita sudah dapat data 81. Copy. Oke, kita dapat data. Nah, kita kasih nama variabelnya di sini, klik var di sini, variabel spesifikasi. Ini adalah tahun. Next. Kemudian ini adalah T. Kemudian ini adalah bulan. Selanjutnya di sini adalah produksi. Oke. Nah, setelah mendapat data ini, apa yang perlu kita lakukan adalah kita menggunakan analisis di sini statistik. Statistik ada menu basic statistik, multiple regression, ANOVA, non-parametric, distribution fitting. Kemudian kita masuknya untuk tujuan membuat indeks, kita masuk ke advanced model, klik. Kemudian masuk ke time series forecasting. Nah, variabel yang kita butuhkan adalah variabel produksi. Oke, klik di sini variabel produksi. Oke. Kemudian di sini ada menu-menu sebelum OK. Nanti tidak perlu OK juga akan muncul sendiri. Ada ARIMA, ada interrupt time series, dan sebagainya. Nah, kita menggunakan untuk sesi latihan ini adalah menggunakan seasonal decomposition. Melakukan dekomposisi data time series. Nanti data time series itu akan bisa kita pecah untuk yang sifatnya musiman dan sifatnya irregular atau random. Seasonal decomposition. Oke. Nah, menunya di sini ada dua, aditif dan multiplikatif. Anda silakan menggunakan yang aditif saja. Multiplikatif berarti nanti kita menghasilkan data yang harus kita kalikan, tapi untuk tujuan kita kali ini pakainya cukup dengan aditif. Seasonal lag 12, sama 12 bulan sudah cukup. Kalau Anda nanti menggunakan data musim kemarau penghujan, ya berarti seasonal lag-nya ada 2, setahun ada 2. Tapi karena kita menggunakan musim yang sifatnya bulanan, dalam 12 bulan kita kliknya 12. Oke. Summary. Nah, kita menghasilkan data ini. Data produksi, data real kita, kemudian ada MA, data moving average. Data moving average itu apa? Data moving average itu adalah data yang merupakan total data selama 1 tahun yang nanti kita bikin rata-rata tengahnya bergerak. Jadi 1574 itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kita bisa mengecek data di sini sampai 12, kemudian rata-ratanya berapa, masuk di sini. 156 itu adalah rata-rata dari bulan kedua sampai bulan ke-13. Berarti data yang di bulan 9, moving average 9 ini adalah rata-rata dari bulan ke-3
sampai ke bulan 14 atau 14 ya. Nah, berarti 12 kali. Kemudian difference itu perbedaan antara produksi real dengan moving average. Kemudian kita menemukan data yang langsung dihitung oleh alat, yaitu seasonal factor. Nah, seasonal factor. Kemudian ada adjusted series, ini adalah data produksi tetapi sudah dibuang komponen musimnya. Bentar. Ada data penyesuaian ya. Nah, yang kita butuhkan nanti adalah data seasonal factor di sini dan nanti juga ada smooth trend di sini. Data smooth trend itu maksudnya adalah data produksi yang sudah dibuang sisi faktor musimnya dan juga data acaknya, irregular komponennya sudah kita dapatkan juga. Ya, lebih baik kita copy saja data ini ke Excel. Nah, ini ya. Kita lihat data di sini. Ini selama 12 bulan. Kita lihat pergerakan di sini 2883, ternyata sama 2883. 2592, ini juga sama 2592. Ini data yang kita butuhkan sebagai data musiman itu. Artinya apa? Dalam satu produksi satu tahun ada kecenderungan rata-rata untuk setiap bulan Januari itu ada kenaikan tambahan dari periode selama satu tahun produksi sebesar 2883 liter. Kemudian di bulan Februari akan ada penurunan 259.223 liter. Nanti kalau kita jumlahkan hasilnya 0 sama dengan sum data seasonal ini selama 12 bulan. 0. Jadi kita bisa menduga untuk satu tahun itu untuk bulan Januari ada tambahan sebesar ini, di bulan Februari ada pengurangan produksi sebesar ini, minus. Kemudian ada kenaikan di bulan 7, bulan 8, seterusnya sampai bulan Januari. Ya. Oke. Maka kita bisa mendeteksi nah, ini pola musim yang kita dapatkan. Supaya lebih rapi, ya kita pakai smoothing line. Nah, ini pola pergerakan data yang dari kondisi rata-rata selama 91 sampai 97 di bulan September tadi. Ini posisinya adalah datanya seperti ini. Jadi nilai indeks musiman yang bisa kita hasilkan, kita copy saja. Inilah data yang kita hasilkan dari perhitungan kita. Jadi kalau kita melihat estimasinya, misalkan kesalahan estimasi produksi rata-rata dalam satu tahun, misalkan
Oke, silakan sambil berlatih. Misalkan kita membuat, ini adalah data produksi real, kemudian kita bikin rata-rata, seperti ini, maka estimasi produksi kira-kira sama dengan 15736 ini. Ini ditambah seasonalnya. Cek. Kemudian perkiraan kesalahan estimasi adalah data produksi real dikurangi dengan estimasinya. Nah, ini menunjukkan deviasi dari data kita. Nah, bagaimana mendeteksi mana yang layak penggunaan data ini? Nah, sebenarnya ini sifatnya intuisi, coba-coba. Kita bisa melihat pola fluktuasi datanya. Kalau kita bisa melihat situasi data kita, misalkan data ini kita akan potong, seharusnya akan lebih baik kelihatannya kalau data yang tren naik ini kita buang. Jadi kita memulai dari tahun 94 yang lebih cenderung ajek sampai tahun 97 terakhir. Tidak dari tahun 91 sampai 97. Itu bisa kita lakukan juga. Tapi pada kasus ini kita berlatih menggunakan semua data. Silakan nanti Anda lihat hasilnya lebih cenderung lebih bagus mana. Errornya ini kira-kira lebih tinggi mana antara semua data kita pergunakan dengan kita hanya menggunakan data tahun 94 sampai 97 saja. Kita bisa mendeteksi kan dengan absolute error di sini. Atau kuadrat juga bisa. Ini bukan menunjukkan kesalahan total, tapi ini menunjukkan kecenderungan nanti kita bisa membandingkan kesalahan, bukan kesalahan, tetapi membandingkan model yang terbaik seasonal itu yang mana. Kita bisa melakukan uji coba, memotong-motong data ini, mungkin 93 sampai 97, ada 94 sampai 97. Kalau errornya ini paling rendah, berarti itu yang model yang kita pakai. Oke. Nah, ini data seasonal index. Nah, kemudian kalau kita melakukan forecast selanjutnya, ini ada pilihan data real, data produksi, kemudian data adjusted, kemudian data smooth. Bedanya apa data adjusted dan smooth? Kita coba tidak terlalu berbeda, tapi akan sangat berbeda kalau kita menambahkan satu data lagi, data produksi real tadi. Data abu-abu ini adalah data real, kemudian data yang warnanya biru di belakang ini agak biru, masih ada naik turunnya, itu data yang produksi yang sudah di-adjust dari seasonalnya. Kemudian data smooth itu adalah data yang sudah kita buang dari data irregularnya. Jadi smooth itu merupakan data produksi real dikurangi data seasonal, di-adjust dengan seasonal, dan juga disesuaikan dengan data irregular komponen, atau
kita sebut tadi sebagai data acak tadi. Misalkan kita akan membandingkan antara data produksi dengan data semut yang kita pakai. Kita masuk ke SPSS, sudah saya persiapkan. Yang pertama kita pakai adalah data T, kemudian data produksi, prod smoothing. Kemudian kita analisis seperti yang kemarin, kita pakai kurva estimasi independen T, produksi misalkan dependennya di sini. Kita mau pakai pilih yang mana, misalkan kita klik semua. Kita bisa mendeteksi mana yang terbaik dari data-data ini. Yang terbaik adalah menggunakan data kuadratik semua signifikan, F-nya, tetapi R kuadrat tertinggi itu adalah kuadratik. Jadi kita kurangi datanya menggunakan data kuadratik cukup. Kubik atau kuadratik tadi? Maaf, kubik ya. Data yang model kubik, bukan kuadratik, kubik. Karena R kuadratnya paling tinggi 0,665. Oke. Ini estimasinya. Kita copy saja data ini. Ini untuk dependent variabelnya adalah produksi. Kita ingat produksi. Nah, bagaimana kalau menggunakan semut? Asumsikan saja semut juga terbaik adalah kubik. Kita lihat misalkan kita ganti produksi dengan produk semutnya. Oke. Maka lebih baik di sini. Kita lihat. Semua sama-sama F-nya signifikan, tetapi R kuadrat di sini kelihatan sekali bahwa fungsi kubik untuk produksi yang sifatnya semut tadi ini lebih baik dibandingkan produksi awal. Jadi kita melihat regresinya dari sini saya kira. Jadi langkah yang perlu kita ambil untuk membuat prediksi itu adalah kita tadi bulan, katakanlah cukup 6 bulan, Desember, Januari, Februari, Maret. Tahun ini tahun 1997 ya. Maaf. Ini 1998. Berarti kita menggunakan data T-nya, kelanjutan dari 81, 82, 83, 84, 85, 86, sampai T, 87. Ini adalah tahun, T, bulan, ini adalah produk smooth, kemudian ini estimasinya. Maaf, ini berarti bukan estimasi dulu, ini adalah seasonal index. Kemudian kita bikin satu lagi, faktor
trennya. Kemudian di sini seasonal plus trend untuk melihat memprediksi tahun 97 bulan Oktober sampai Maret 98. Biar lebih rapi saja, mudah dilihat. Maaf. Produk kita berarti kita langsung ke tren ya. Sebuang saja di sini. Seasonal index kita Oktober sampai Maret. Kita deteksi karena atas sama dengan bawah, bulan Oktober seasonal index-nya Oktober 108 sampai 11 minus 113 sama. Kan pakai ini juga sama. 108 sampai minus 113 bulan Maret. Kita copy datanya, kita ketemu data indeksnya. Nah, faktor tren kita tinggal mencari sama dengan karena kita menggunakan data ini tadi, dependent variabelnya produksi smooth, konstan, jangan lupa F4 ditambah B1 dikalikan 82 ditambah B2 dikalikan 82 dipangkat 2 ditambah B3 F4 lagi dikalikan 82. Ini ada perkalian 1 per pangkat 1 dipangkat 2, berarti ini pangkat 4. Pangkat 3, maaf, pangkat 3. Nah, kita ketemu data kira-kira di sini. Trennya di sini. Kelanjutan 228, 226, 227 seterusnya. Nah, estimasi kita basisnya adalah bukan tren semata, tapi juga seasonal. Jadi kita harus menambahkan antara data tren dengan data seasonal, sama dengan tren ditambah data seasonal index. Oke. Nah, ini data kita masukkan ke data real. Data real di sini. Hurufnya terlalu besar. Nah, kita akan menemukan data ini ya. Nah, ini adalah data forecasting. Ini data forecasting, ini data real. Maka kita bisa mengestimasi ulang produksi, kemudian insert untuk forecasting tadi, testingnya. Kemudian select datanya. Tekan Ctrl.
Oke. Saya mau keluar di sini. Biar mudah. Kita buang aja. Di sini kita ulang untuk data X-nya. Mohon maaf. Belum horizontal. Oke. Nah, data yang kita beri adalah data 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi bermula dari data ini. Katakanlah pakainya ini saja cukup. Nah, inilah dua hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah dengan adanya seasonal index tadi, kita bisa menghasilkan indeks musiman. Indeks musiman di sini, seasonal index. Kemudian yang berguna seasonal index ini untuk melihat pola pergerakan yang sama antar bulan. Ini bisa berguna tadi untuk memperkirakan bahwa ada kecenderungan yang sama pada bulan tertentu, kapan akan terjadi kenaikan produksi, pada bulan lain kapan akan terjadi penurunan produksi. Untuk kasus di sini juga berguna sebagai early warning gitu ya bagi pengambil kebijakan. Yang kedua adalah kita melakukan estimasi forecasting. Jadi forecastingnya kita masukkan dari sisi tren. Nah, yang trennya kita pilih sebenarnya tadi, kita bisa mendeteksi. Kalau latihan kemarin kita langsung menggunakan data real, kemudian kita forecast, tapi ada alternatif lain, yaitu membuang faktor irregularnya tadi, membuang faktor data acak di sini, pola-pola fluktuasi yang tidak jelas, yang random, itu kita buang, baru kita melakukan deteksi pergerakan data, kemudian forecastingnya kita adalah menyesuaikan data tren itu disesuaikan dengan faktor musim, sehingga kita melihat fenomenanya seperti ini. Kita bisa berlatih pada kesempatan ini untuk mendeteksinya. Saya kira itu yang bisa kita pelajari pada hari ini. Lain kali kita akan membahas mengenai persoalan ARIMA, Book-Jenkins, GATS, dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.